Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alusia Desi Pranata Jaya dari Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan tentang hubungan antar manusia, konsep diri dan teori Johari Window. Baik, langsung saja yang pertama. Pengertian hubungan antar manusia. Hubungan antar manusia adalah kemampuan mengenali sifat, tingkah laku pribadi seseorang. Ruang lingkup hubungan antar manusia dalam arti luas adalah interaksi antara seseorang dengan orang lain secara tatap muka dalam segala situasi dan dalam semua bidang kehidupan, sehingga menimbulkan kebahagiaan dan kepuasan hati pada kedua belah pihak. 2. Tujuan hubungan antar manusia. Tujuan hubungan antar manusia adalah agar tercapainya kehidupan yang harmonis, yaitu masing-masing orang saling bekerja sama dengan menyesuaikan diri terhadap satu dengan yang lain dan memanfaatkan pengetahuan tentang faktor sosial dan psikologis. 2.3 Teknik hubungan antar manusia. Teknik untuk menjalin hubungan antar manusia adalah dengan yang pertama, melakukan kontak sosial. Kontak sosial adalah hubungan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya yang merupakan terjadinya awal interaksi sosial. Secara fisik, kontak terjadi apabila terjadi hubungan badania atau secara langsung. Secara sosial, tidak perlu terjadi hubungan badania atau tidak langsung. 2. Tindakan sosial. Menurut Max Weber, tindakan sosial adalah tindakan seorang individu yang dapat mempengaruhi individu yang lain dalam masyarakat. Tindakan sosial dibedakan menjadi yang pertama, tindakan rasional instrumental adalah tindakan yang memperhitungkan kesesuaian antara cara dan tujuan. Yang kedua, tindakan rasional berprestasi nilai adalah tindakan yang berkenan dengan nilai dasar dalam masyarakat. Yang ketiga, tindakan tradisional, tindakan yang dilakukan berdasarkan perkembangan adat istiadat atau kebiasaan. Yang keempat, tindakan efektif, tindakan yang dilakukan oleh seorang atau kelompok berdasarkan perasaan atau emosi. Yang kelima, melakukan komunikasi. Baik, yang ketiga, proses komunikasi terjadi saat kontak sosial. Secara harfiah, komunikasi merupakan hubungan atau pergaulan dengan orang lain. 2.4 Faktor yang mendasari hubungan antar manusia. Hubungan antar manusia melibatkan individu secara utuh, baik dan secara fisik maupun psikologis. Proses psikologis sangat dominan mendasari hubungan antar manusia dan merupakan faktor utama yang dalam proses internalisasi antara lain imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. 2.5 Faktor yang menentukan hubungan antar manusia. Baik, yang pertama, rasa percaya atau trust. Secara ilmiah, percaya adalah mengandalkan perilaku orang untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, yang pencapaiannya tidak pasti dan dalam situasi yang penuh resiko. Yang kedua, sikap sportif. Sikap sportif adalah tindakan yang mengurangi sikap melindungi diri dalam komunikasi yang terjadi dalam hubungan antar manusia. Orang bersikap defensif bila tidak menerima, tidak jujur, dan tidak empati. Yang ketiga, sikap terbuka atau
open-mindedness. Untuk memahami orang yang mempunyai sikap terbuka, harus mengidentifikasi dahulu orang yang mempunyai sikap tertutup. Baik, yang keenam, apa itu konsep diri? Konsep diri merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan dalam komunikasi antar pribadi. Kunci keberhasilan hidup adalah konsep diri positif. Konsep diri memainkan peran yang sangat besar dalam menentukan keberhasilan hidup seseorang, karena konsep diri dapat dinalogikan sebagai suatu operating sistem yang menjalankan suatu komputer. 2.7 Faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. Yang pertama, teori perkembangan. Konsep diri berkembang secara bertahap sejak lahir, seperti mulai mengenal dan membedakan dirinya dengan orang lain. Yang kedua, significant other atau orang terpenting atau terdekat. Yang ketiga, self-perception atau persepsi diri sendiri, yaitu persepsi individu terhadap diri sendiri dan penilaiannya, serta persepsi individu terhadap pengalamannya akan situasi tertentu. Yang keempat, aktualisasi diri. Aktualisasi diri adalah pernyataan diri tentang konsep diri yang positif dengan latar belakang pengalaman yang nyata, yang sukses dan diterima. Aktualisasi diri terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, konsep diri positif. Konsep diri positif apabila individu memiliki pengalaman yang positif dalam beraktualisasi diri. Yang kedua, harga diri rendah. Harga diri rendah adalah transisi antara respon konsep diri adaptif dengan respon konsep diri maladaptif. Yang ketiga, kerancuan identitas. Kekacauan identitas adalah kegagalan individu menginteraksikan aspek-aspek identitas masa kanak-kanak ke dalam kematangan aspek psikologis kepribadian pada masa dewasa yang harmonis. Yang keempat, depersonalisasi. Depersonalisasi adalah perasaan yang tidak realistis dan asing terhadap diri sendiri yang berhubungan dengan kecemasan, kepanikan, serta tidak dapat membedakan dirinya dengan orang lain. 2.8 Pembagian konsep diri. Yang pertama, pola gambaran diri atau body image. Yang kedua, ideal diri. Yang ketiga, harga diri. Yang keempat, identitas. Dan yang kelima, peran atau role performance. 2.9 Konsep diri positif dan konsep diri negatif. Yang pertama, konsep diri positif. Konsep diri positif kepada penerimaan diri, bukan sebagai suatu kebanggaan yang besar tentang diri. Yang kedua, konsep diri negatif. Konsep diri negatif menjadi dua tipe, yaitu pandangan individu tentang dirinya sendiri, benar-benar tidak teratur, tidak memiliki perasaan, kestabilan, dan keutuhan diri. 2.10 Mengembangkan perkembangan konsep diri. Upaya mengembangkan perkembangan konsep diri individu dapat dilakukan dengan cara yang pertama, self-appraisal. Yang kedua, reaction and response of others. Yang ketiga, roles you play, role taking. Yang keempat, reference groups. Yang kelima, berpikir positif. Yang keenam, jangan musuhi diri sendiri. Baik, pembahasan yang terakhir adalah teori Johari-Winddorf. Apa itu teori Johari-Winddorf? Teori Johari-Winddorf merupakan perangkat sederhana dan berguna
dalam mengilustrasikan dan peningkatan kesadaran diri serta pengertian bersama individu-individu yang ada dalam satu kelompok tertentu. Yang berikut konsep Johari Window. Yang pertama open self, yang kedua blind self, yang ketiga hidden self. Baik, kesimpulan dari pembahasan tadi adalah hubungan antar manusia adalah kemampuan mengenali sifat, tingkah laku, dan pribadi seseorang. Ruang lingkup hubungan antar manusia dalam arti luas adalah interaksi antara satu orang dengan orang lainnya dalam situasi kehidupan untuk memperoleh kepuasan hati. Baik, itu saja presentasi tentang hubungan antar manusia, konsep diri dan teori Johari Window. Semoga bermanfaat. Terima kasih.